Polda Metro Jaya telah merilis 6 tersangka yang diduga memiliki peran penting di balik demo ricuh di Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Dikutip dari Tribun News, salah satu di antara 6 tersangka tersebut ada Reyhan alias Rap. Reyhan diciduk oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, pada Senin, 1 September 2025. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Selasa, 2 September 2025, Reyhan berperan menghasut massa dan mengunggah konten tutorial membuat bom Molotov di akun Instagram pribadinya. Reyhan juga turut menyebarkan tutorial tersebut ke grup WhatsApp. Di kelompoknya sendiri, Reyhan dijuluki sebagai profesor karena dicap pandai dalam membuat bom Molotov. Selain itu, Reyhan juga berperan sebagai koordinator atau kurir yang menentukan tempat-tempat menyembunyikan bom yang kemudian diambil oleh massa. Selain Reyhan, ada 5 orang tersangka lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka penghasut demo ricuh. Mereka adalah Direktur Lokataru, Del Pedro Marhaen, Staf Lokataru Muzaffar Salim, MS, Syahdan Hussein, SH, KA, dan Viga alias FL. Adapun atas tindakannya, ke-6 tersangka dikenakan pasal berlapis tentang ITE dan perlindungan anak. Molotov itu di-share. Kemudian dari hasil penyelidikan, maka Satgas Gakum Aksi Anarkis telah menemukan dugaan peristiwa pidana tentang hasutan, kemudian mengajak anak, menyebar kabar bohong yang menimbulkan kerusuhan. Kemudian akun-akun yang intens mengajak para pelajar untuk melakukan anarkis tersebut, ada juga yang mengajak membuat atau menjelaskan tata cara pembuatan bom Molotov dengan iming-iming perbuatannya dilindungi hukumnya dan keamanan. Nah, itu yang di kanan itu. Ya, tutorial pembuatan bom Molotov itu di-share juga oleh sebuah grup WAG oleh tersangka RAP dan melalui akun @r. Jadi ada juga beberapa pihak yang masih dilakukan pendalaman terkait memberikan iming-iming imbalan uang dengan rentan nominal Rp62.500 hingga Rp200.000 bagi anak-anak dan dewasa yang mau hadir melakukan aksi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penyidikan, jadi meningkat dari awal penyelidikan, yaitu pendalaman terkait peristiwa apakah diduga ada peristiwa pidana. Setelah tahapan 8 meningkat ke penyidikan, berbekal 4 alat bukti, diantaranya ada keterangan saksi 22 orang, kemudian alat bukti surat, alat bukti petunjuk, ditambah keterangan ahli. Maka penyidik memiliki keyakinan untuk menetapkan 6 orang tersangka yang sudah kami sebutkan tadi. Ya, dengan persangkaan pasal 160 KUHP dan atau pasal 87, junto pasal 76H, junto pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dengan ancaman pidana, pasal 60 ancaman pidananya 6 tahun. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal ancaman pidananya 5 tahun. Kemudian Undang-Undang ITE, ancaman pidananya 6 tahun. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.